Ya sederhana seperti itu saja luar biasa hasilnya. Mau nanya, Boleh? kenapa titiknya tidak sama dengan titik donor? Jadi ada keunggulan. Jadi dalam titik alfa itu yang saya ketahui, tapi saya belum melihat semuanya, itu ada 33 titik. Titik yang umum itu 2 tangan, 2 kaki, kemudian kepala, kemudian leher. Yang lainnya jarang yang diketahui itu hanya, ataupun sampai tingkat trainer pun paling ngambilnya cuma itu saja. Dan yang saya lakukan selama ini bertahun-tahun dalam olahraga hidup, saya ngambilnya cuma di 2 tangan, 2 kaki, dan itu sudah luar biasa. Di titik kepala saya jarang, di titik leher belum pernah. Kuncinya apa? Ketika nanti Bapak Ibu sudah mahir untuk melakukan titik alfa di 2 tangan, 2 kaki, di titik yang lain itu ya sama sebenarnya. Mau di kepala ya sama. Kuncinya ini ada di 2 tangan, 2 kaki itu saja. Nanti mau di leher juga bisa, di kepala juga bisa. Selama ini saya cuma fokus di 2 tangan, 2 kaki, dan itu sudah kasusnya sudah banyak. Dan salah satu di lengan, ya, ini juga titik pas juga di lengan. Kenapa saya jarang sekali ngambil di lengan? Karena saya lebih spesialis di fasdu massal. Nah, di fasdu massal itu butuh waktu yang cepat, butuh peralatan yang praktis, Pak. Nah, ketika saya mengambil di vena, di siku, itu sangat kesulitan nanti. Butuh waktu lama, butuh alat yang lebih banyak. Nanti pakai perekat, pakai plastik dan sebagainya, tidak mudah. Dan ketika kita mau melakukan tindakan terapi yang sifatnya massal, kesulitan, Pak. Maka saya cari cara yang paling cepat, itu dengan cawan. Nah, sudah pernah lihat, Pak? Lihat belum ya? Benar ya? Videonya belum ada, video dibaca kayak gini, Pak. Jadi nanti silakan Bapak Ibu alat tadi sudah secara sederhana mengenalnya di punggung tangan, punggung kaki. Kemudian mungkin bisa ditambahkan alat untuk yang dibutuhkan untuk terapi alfasdu. Persiapan peralatan yang digunakan untuk terapi alfasdu. Yang pertama adalah jarum infus, jarum suntik ukuran 18G. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah tourniquet, pengikat. Yang ketiga alkohol sebagai disinfektan, ini kan untuk sterilisasi. Kemudian hand glove, sarung tangan untuk pengaman. Nanti bisa ditambahkan betadine. Nah, kemudian bisa dilengkapi dengan hansaplast. Kemudian ada ini plaster micropore, tulisannya di sini micropore. Kemudian ini ada cawan stainless Nirbecken. Kemudian plastik 3 kg. Kemudian plastik 1 kg.
Kemudian bisa ditambahkan kapas gulung. Kemudian bisa ditambahkan gelas plastik ukuran 200 ml. Satu aja. Jadi itu salah satu peralatan. Bapak Ibu, jadi ada 3 alat. Yang pertama ini adalah cawan stainless. Kemudian kalau cawan stainless nanti pasangannya dengan yang plastik 3 kg. Kemudian ini yang plastik 1 kilo, itu bisa dipakai nanti di titik kaki, atau bisa juga nanti di titik tangan atau di titik siku. Terus alat tampung yang ketiga adalah gelas aqua 200 ml. Itu tinggal pilihan kita saja untuk memudahkan. Nanti cari sendiri yang praktis yang paling nyaman. Nah, misalnya ini yang 200 ml gitu. Nah, ini punya keunggulan masing-masing. Jadi kalau untuk titik yang kaki, misalnya di mata kaki itu yang paling mudah adalah penampungnya pakai ini plastik ukuran 1 kilo, yang paling mudah. Terus kalau yang di siku juga pakai plastik ini yang paling mudah. Kalau yang di tangan nanti bisa pakai ini stainless atau pakai gelas aqua yang 200 ml. Kalau pemula untuk mengetahui atau memudahkan volume darah, yang paling mudah pakai gelas, Pak. Karena isinya 200 ml. Kita kalau mau ngambil 50 ya seperempatnya, ngambil 100 separuhnya, ngambil 200 jelas, dan tidak akan bakal apa itu keluberan. Keunggulannya di situ, Pak. Okay. Tapi kalau yang pakai ini butuh latihan feeling. Ya, separuhnya ini 250. Kalau full 500 lah. Kalau pakai ini nggak terbiasa, nggak hati-hati bisa luber. Keberadaan volume sama gitu. Jadi sambil ngobrol itu yang tidak niat mau ngambil 300-400 ml, cuma niatnya ngambil 200, babasnya sampai 350 ml. Itu pernah kayak gitu. Kalau masih netes itu nggak apa? Ya tidak apa-apa, bisa. Nah kalau yang ini yang mudah, ini kan 1 kilo. Nanti ketika dilipat jatuhnya 500 ml. Jadi kalau ini kan 1 kilo, ini dibagi 2. Nah, satunya ini kalau penuh jadi 500. Terus ini dibagi 2 lagi. Nah, segini kan 500. Mau ngambil 250 ya separuhnya segini. Ya ini feeling juga nanti. Monggo. Dan nanti mudahnya Pak, kalau kita sudah tahu batasannya, oh separuhnya 500, separuhnya ini 250. Dan nanti jangan sampai melebihi 250 bahasanya gitu, memudahkannya itu. Nanti kalau lebih ke arah dosisnya sudah enak cukup, ya itu lebih praktis lagi, Pak. Seperti itu. Mungkin untuk nah kalau keunggulannya ini Pak, saya sampaikan, saya di Fasdomasal pakainya ini
lebih praktis karena apa? Ketika menterapi banyak orang, pasien sudah duduk, seperti posisi apa itu rapat, tinggal nanti apa? Kita sodorkan mangkok ini di depannya, kemudian dengan duduk bersila, ini tinggal tangan ditaruh di lutut. Nah, tinggal posisinya gini, Pak. Nah, nanti ngikatnya. Nah, gini. Mudahnya gini. Jadi kalau pakai seperti ini, tingkat keamanannya dan praktisnya lebih tinggi. Contohnya apa? Kondisi pasien ya ketika saya fase masal itu kan bisa juga ada potensi apa ya pingsan, gitu Pak. Tapi sebelum pingsan saya sudah mengetahui dulu ciri-cirinya sebelum pingsan dan gejala penyerta tadi. Nah, ketika kita memakai alat seperti ini, misalnya kok pasien itu datang hadir dan itu bisa saja terjadi kecolongan kita Pak. Dan saya sudah mengalami. Jadi ada misalnya apa ya briefing dulu pertama itu persiapannya begini-begini. Kebetulan ada pasien yang sudah daftar, tapi datangnya itu di akhir Pak. Jadi nggak ikut penjelasan. Data-data ikut fase Pak. Ternyata pasien itu Pak habis opsi dari rumah sakit. Kemudian dengan gejala stroke, habis stroke itu Pak. Jadi tidak tahu arah dari awal di fase Pak. Nah, kondisinya bagaimana? Terjadi kondisi merasakan pusing Pak. Nah ketika pusing, maka ketika dengan alat ini kita tidak repot-repot untuk melepas berbeda ketika dengan ini Pak. Dan ketika dengan ini tinggal geser sedikit, pasien bisa direbahkan aman. Kalau nanti di fase nasal misalnya pakai ini harus dipestek di tangan. Kelemahannya apa? Kalau kita nangani banyak trigger, kemudian nanti ada beberapa pasien yang merasa pusing, harus melepas ini dan darahnya nanti bisa berikut kemana-mana. Kalau dengan gelas aqua, potensinya tumpah juga ada. Tapi apa? Ketika kita mau geser gelas ini juga masih ringan, masih memudahkan. Tapi kalau dengan ini yang akan ditutup nanti kalau dalam jumlah banyak, kemudian pasien pusing, melepasin ininya enggak apa istilahnya kan ikut gitu, kurang praktis. Tapi kalau nanti pasiennya itu dalam proses terapinya satu-satu ya tidak masalah, tinggal pilihan kita. Jadi ada sisi keunggulan, kekurangan masing-masing dengan 3 alat yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Saya pernah mendatangi ke klinik BRC waktu itu di Ungaran kan pengen fasdu. Cuman setelah ditusuk itu darah nggak keluar dan ini melentung gitu. Nah itu karena apa ya kira-kira? Jadi pada kasus terapi fasdu kemudian ditusuk nanti ada bengkak. Ini biasanya jarumnya tidak pas. Biasanya seperti itu. Tapi nanti ketika kondisi jarumnya sudah pas, kok ada bengkak, itu berpotensi ada darah kental ataupun dalam tubuhnya itu banyak angin. Sehingga apa? Angin yang mau keluar melalui lubang jarum, karena lubang jarumnya itu kan darahnya kental kan, sehingga tertahan di dekat tusukan terjadi pembengkakan. Kondisi hal yang seperti itu memang biasa terjadi. Tapi nanti ketika Bapak Ibu sudah bisa melakukan tindakan terapi fasdu dengan benar, ya insya Allah tidak akan bengkak lagi. Biasanya di awal-awal akan muncul bengkak kadang. Itu pengalaman saya. Tapi alhamdulillah setelah saya menemukan teknik ini dari kebiasaan menjadi terapi fasdu itu, bahkan ada yang privat online itu
berhasil terus. Insya Allah nanti teknik apa ya, cara menusuk dengan apa ya akurat, insya Allah Bapak Ibu bisa mempraktekkan.